warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, nikmat, kesempatan, nikmat kita bisa bertemu. Ya, ini hikmah daripada COVID-19, kita tidak bisa bertemu dalam kajian darat, kita bisa dalam kajian online ataupun dalam kajian media sosial, sehingga pemanfaatannya ternyata bisa lebih luas. Kemarin kita sudah banyak berbicara tentang syariat tarawih, syariat saum, dan korelasi antara saum dengan tarawih. Kemudian dalam obrolan-obrolan di masjid ada pertanyaan yang sangat menarik yang mungkin ini tepat juga untuk kita share pada sore hari ini. Ada pertanyaan, kenapa syariat saum diturunkan ketika Nabi dan para sahabat sudah berada di Madinah? Kenapa tidak di saat mereka berada di kota Mekah? Jawabannya kita rujuk kepada surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan saum dengan iman dan selalu mengevaluasi keimanannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan ataupun siapapun yang bisa memanfaatkan ini obrolan, jadi saum itu memerlukan keimanan yang kokoh. Rasul dan para sahabat berada di Mekah, ada perintah saum. Saumnya saum Asyura, sehari dalam 1 tahun, yaitu hanya pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Itu Rasul melakukan saum. Ketika Rasulullah di Mekah, ada perintah sholat, namanya sholat malam. Rasul berisra mi'raj ke Sidratil Muntaha, turun perintah sholat 5 waktu. Sholat malam menjadi sunat, karena sholat 5 waktu menjadi wajib. Di saat Rasulullah tiba di Madinah, datang perintah saum Ramadan, maka saum Asyura menjadi sunat. Hadirin yang dimuliakan, ketika Rasulullah menerima perintah saum di Madinah, itu pun sahabat berbeda-beda. Ada yang menerimanya, ada juga yang tidak menerimanya. Ada yang setelah saum dijajal, dicoba beberapa kali, sehari 2 kali 3 kali, kemudian keluar dari agama Islam. Artinya saum ini berat dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Jadi kenapa tidak diturunkan di Mekah? Karena iman para sahabat di Mekah adalah iman yang mungkin kalau dalam fase pertumbuhan manusia mungkin masih di fase anak-anak, masih belajar berjalan, jangan paksa dia berlari. Sudah bisa berlari tapi masih belum mengenal dunia sekitar, jangan disuruh ke tempat-tempat yang relatif agak jauh ketika tidak ditemani. Jangan-jangan anak kita nanti hilang karena tidak tahu jalan pulang, atau mungkin ada yang menculik karena masih begitu labil, masih belajar keimanannya. Sehingga ihwafillah yang dimuliakan teman-teman sekalian, ketika di Mekah 10 tahun hanya sholat malam, setelah 10 tahun ada Isra Mi'raj, baru sholat 5 waktu, dicobalah dengan sholat 5 waktu. Kemudian para sahabat begitu sangat gemar untuk melaksanakan sholat, adalah sholat-sholat sunat untuk mendampingi sholat-sholat 5 waktu tersebut. Allah menilai, Allah melihat bahwa kondisi seperti itu belum bisa melaksanakan ibadah saum. Apalagi tuntutan ibadah saum adalah nilai-nilai kemanusiaan, hidup dalam sebuah
masyarakat. Artinya tuntutan-tuntutan saum itu hanya dibutuhkan ketika umat Islam membuat sebuah masyarakat, sehingga belum lagi dibutuhkan ketika saum disyariatkan di kota Mekah, ketika masyarakatnya masyarakat yang menolak. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu Sufyan. Jangankan untuk melaksanakan ibadah saum, untuk melakukan sholat saja para sahabat masih harus sembunyi-sembunyi. Nah, inilah teman-teman sekalian, artinya ibarat seorang anak belum bisa diperintahkan untuk membawa atau mengambilkan air 1 ember karena memang tenaganya masih lemah. Seandainya dilakukan pun mungkin embernya pecah karena jatuh, atau mungkin tertumpah-tumpah airnya karena banyak berkeciprat kemana-mana, atau mungkin mengambil hanya sedikit saja karena memang kemampuannya juga sedikit. Begitu pula yang telah dilakukan ketika kaum muslimin disyariatkan ibadah saum di Madinah. Ada orang yang melaksanakan ibadah saum, menerima ibadah saum secara totalitas seperti mana yang diinginkan oleh syariat. Ada juga yang hanya melaksanakan ibadah saum, kemudian kemudian di dalam saumnya dia masih berdusta, di dalam saumnya dia masih menipu, di dalam saumnya masih menyakiti orang lain. Atau mungkin dia melaksanakan saum tapi seharian dia tidur, atau mungkin menolaknya. Bahkan hadirin yang dimuliakan, dalam sejarah kota Madinah, orang-orang Yahudi tidak sedikit yang keluar kembali dari agama Islam karena tidak sanggup untuk menerima perintah ibadah saum. Artinya, sebagai konklusi, sebagai akhir daripada pembicaraan obrolan kita, kenapa ayat tadi diawali dengan wahai orang-orang yang beriman? Karena saum hanya bisa dilaksanakan secara sempurna oleh orang yang memiliki keimanan. Dan keimanan itu harus ada pembinaan. Itulah kenapa ketika sampai di Madinah, para muhajirin bisa bertahan dengan saumnya. Tetapi orang-orang yang masuk Islam di Madinah, sebagian menerima, sebagian tidak. Bahkan ada yang masih mau mencoba-coba, kemudian setelah gagal melaksanakan saumnya, kemudian dia mundur keluar dari agama Islam. Itulah masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi seandainya ada yang bertanya, kenapa ibadah saum disyariatkan di kota Madinah? Tentu saja secara sejarah orang-orang Islam di kota Mekah imannya masih tertatih-tatih, masih belajar tentang iman. Betul ada pembinaan sholat malam, tetapi kan setiap orang berbeda-beda. Bilal menerima dengan sholat malamnya kuat, kukuh. Yasir, Sumayyah, Ammar bin Yasir dengan sholat malamnya terbina. Tetapi sebagian sahabat mungkin ada yang belum cukup keimanannya sehingga Allah menilai bahwa saum belum bisa disyariatkan di kota Mekah. Kemudian secara filosofis, bahwa nilai-nilai saum itu hanya akan dibutuhkan ketika kaum muslimin sudah bermasyarakat. Karena tuntutan atau nilai-nilai moral yang ada di dalam saum ini adalah nilai-nilai untuk membina sebuah masyarakat. Dan secara historis, ibadah saum lebih tepat untuk diturunkan di kota Madinah ketika Rasulullah membina sebuah masyarakat, ketika seorang muslim harus menghormati muslim yang lainnya, ketika seorang muslim harus menjadi bagian dari sebuah masyarakat, tidak ada lagi dusta, tidak ada penipuan, tidak ada pelecehan, tidak ada saling menyakiti, hasud, dengki. Inilah tuntutan-tuntutan dari ibadah saum, dan yang hanya bisa secara realistis disyariatkan ketika kaum muslimin berada di kota Madinah. Saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini. Ini hanya sebuah tuntutan karena dari obrolan-obrolan setelah mendengarkan ataupun menonton video pendek. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Anggap saja ini pertanyaan dari seseorang, tapi jawabannya untuk teman-teman yang menikmati hidangan tausiah sebelum berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah saum kita lebih baik lagi dari saum hari kemarin.
dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.